Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Azria Irwansyah dari kelas 1A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan penunjang radiologi. Materinya yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga prosedur pemeriksaan fisik, dan yang keempat hasil normal pemeriksaan. Pengertian. Radiologi adalah cabang ilmu kedokteran untuk mengetahui bagian dalam tubuh manusia menggunakan teknologi pencitraan baik berupa gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Sedangkan pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan untuk mendiagnosa dan menunjang prosedur medis pemeriksaan. Ada beberapa jenis pemeriksaan radiologi, baik untuk mendiagnosa penyakit maupun membantu prosedur medis. Yang pertama, fotoronsen. Yang kedua, fluoroskopi. Yang ketiga, ultrasonografi atau USG. Yang keempat, CT atau CT scan. Yang kelima, MRI scan. Dan yang keenam, pemeriksaan nuklir. Tujuan utama dari pemeriksaan radiologi itu adalah membantu dokter dalam upaya mendiagnosis dan mengobati penyakit dengan memberi mereka informasi dari hasil tes radiologi yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Untuk memastikan keandalan hasil tes dibutuhkan perhatian ekstra sejak pemeriksaan dimulai hingga penyampaian hasil tes kepada dokter yang meminta. Prosedur pemeriksaan fisik. Sebelum pemeriksaan radiologi, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan pasien, antara lain tidak melakukan aktivitas berat 1 hingga 2 hari sebelum pemeriksaan PET scan. Yang kedua, berpuasa 4-12 jam sebelum menjalani USG atau CT scan. Mengonsumsi obat pereda rasa sakit untuk pasien yang menjalani ronsen patah tulang. Minum air putih yang cukup dan tidak buang air kecil sampai selesai pemeriksaan USG. Tidak minum apapun selain air putih sejak 24 jam sebelum menjalani PET scan. Yang terakhir, melepas semua aksesoris yang dipakai. Prosedur pemeriksaan radiologi. Yang pertama, pemeriksaan fotoronsen. Pemeriksaan fotoronsen menggunakan mesin yang mengeluarkan radiasi sinar X untuk menampilkan bagian dalam tubuh pasien dalam gambar 2 dimensi. Pemeriksaan ini umumnya hanya berlangsung selama beberapa menit. Yang kedua, pemeriksaan fluoroskopi. Fluoroskopi menggunakan sinar X untuk menampilkan gambar organ tubuh pasien dalam format video. Umumnya, dokter menjalankan pemeriksaan fluoroskopi dengan terlebih dahulu memberikan zat warna kontras. Yang ketiga, pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG dilakukan dengan mengarahkan gelombang suara berfrekuensi tinggi ke bagian tubuh pasien yang akan diperiksa. Gelombang suara tersebut akan memantul saat mengenai objek padat seperti organ dalam tubuh atau tulang. Yang keempat, pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan CT scan bertujuan untuk menampilkan gambar organ dalam tubuh pasien dengan lebih jelas dari berbagai sudut. CT scan menggunakan mesin pemancar sinar X yang didukung sistem komputer khusus. Kelima, pemeriksaan MRI. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menghasilkan gambar organ di dalam tubuh pasien secara detail. Pemeriksaan MRI dapat berlangsung selama 15 menit sampai lebih dari 1 jam. Yang terakhir, pemeriksaan kedokteran nuklir. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan mesin yang dilengkapi kamera gamma. Kamera gamma tersebut berfungsi mendeteksi sinar gamma di dalam tubuh pasien. Sinar gamma di dalam tubuh pasien berasal dari cairan radioaktif yang disuntikkan ke pasien sebelum pemeriksaan. Sinar tersebut kemudian diolah oleh komputer menjadi gambar 3 dimensi untuk selanjutnya dianalisis oleh dokter. Hasil normal pemeriksaan. Berikut adalah gambar-gambar hasil normal pemeriksaan. Pertama, hasil ronsen. Kedua, fluoroskopi. Ketiga, USG. Keempat, MRI.
kelima CT scan, yang terakhir hasil kedokteran nuklir. Terima kasih, sekian dari video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.